Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan. Tadi kita sudah mendapatkan titik stasionernya ya. Tadi titik stasionernya adalah pi per 4, 3pi per 4, 5pi per 4 dengan 7pi per 4. Nah, dengan batasannya ini ya, 0 kurang dari X kurang dari 2pi. Nah, sekarang kita akan menggambarkan ke dalam suatu grafik atau diagram nilai dari f aksen X gitu ya. Oke, grafik penyelesaiannya ini kita gambarkan dulu. Nah, di bagian A, nah ini kita tadi disuruh untuk menentukan interval naik dan turun ya. Ini interval naik dan turun. Nah, ini kita punya dua syarat ya. Nah, ini untuk syarat yang pertama, kalau yang ditanyakan itu adalah naik ya, maka nanti harus memenuhi bagaimana teman-teman? Kalau misalkan dia naik berarti f aksen X itu nilainya adalah lebih dari 0 gitu ya. Kemudian kalau misalkan turun berarti nanti harus memenuhi f aksen X adalah kurang dari 0. Jadi ada dua syarat ini ya yang nanti harus dipenuhi. Nah, kemudian coba teman-teman perhatikan lagi. Tadi batasan intervalnya adalah 0 kurang dari 2 kurang dari X ya. 0 kurang dari X. Oke, 0 kurang dari X kurang dari 2i. Dan diperoleh titik-titik stasionernya ya. Titik-titik stasionernya tadi pada interval tersebut adalah berapa tadi? Itu yang pertama ada pi per 4, kemudian tadi ada 3pi per 4, ada 5pi per 4, dan yang terakhir tadi adalah 7pi per 4 ya, yang memenuhi tadi. Nah, sekarang kita gambarkan ke dalam diagram ini. Berarti mulainya dari 0 dulu ya, batasannya 0. Kemudian di sini tadi berakhir di 2pi. Atau ini kalau misalkan kurang panjang bisa kita panjangkan lagi. Sebenarnya kurang panjang ini. Jadi kita panjangkan lagi aja ya. Ini saya panjangkan aja, misalkan sampai segini. Ya. Kemudian startnya tadi dari 0, berakhirnya di 2pi. Nah, setelah 0 ini kan ada pi per 4 ya. Ini berarti ini ada pi per 4. Kemudian setelah pi per 4 di sini ada 3pi per 4. Sini ya kira-kira 3pi per 4. Kemudian yang bagian sini ada 5pi per 4. Nah, yang bagian sini tadi ada 7pi per 4. Itu. Ini sudah kita tentukan. Nah, kemudian kalau teman-teman bingung, ini pi-nya bisa diubah dalam bentuk satuan derajat untuk menentukan perkiraan titik ujinya. Karena kita di sini nanti harus melakukan uji titik gitu kan. Oke, ini kan pi per 4. Ini kan 180 derajat dibagi 4. Hasilnya berapa teman-teman? 180 derajat dibagi 4 itu hasilnya sama dengan 45 derajat ya. Ini 45 derajat. Kalau yang ini 3 dikali 180 derajat dibagi 4. Jadi berapa ini? 180 bagi 4 itu kan 45. 45 kali 3 berarti 135 derajat. Kalau yang ini berarti 5 dikali 180 derajat dibagi 4. Hasilnya kan 45 dikali 5 ya. 45 dikali 5 itu kan 5, 2, 20. Jadi 225 ya.
Ini berarti 225 derajat. Kita hapus lagi. Kemudian sekarang kita akan menghitung yang bagian terakhir itu adalah berapa itu? Ada 7pi/4. Nah, 7pi/4 itu nilainya sama dengan 7 dikali 180 derajat. Ini dibagi 4. Berarti sama saja kita mencari 45 dikali 7. 45 kali 7. 7 kali 5 35, simpan 3, 7 kali 4 28, 28 ditambah 3 sama dengan 31. Jadi 315 derajat. Gitu. Nah, berarti kita nanti melakukan uji ya, uji titik yang berada pada interval ini yang sudutnya itu berada di tengah-tengahnya. Ini untuk menentukan apakah nilainya itu positif atau negatif. Itu ya. Ini lebih mempermudah aja. Sekarang kita uji X. Misalkan tadi rumus turunannya apa teman-teman? Rumus turunannya tadi itu adalah f aksen X sama dengan berapa? Ini saya tulis lagi ya. Rumusnya turunannya tadi. Nilai dari f aksen X itu nilainya sama dengan negatif 4. Kemudian disitu adalah cos 2x ditambah pi. Cos dalam kurung 2x ditambah pi. Nah, sekarang kita akan melakukan uji ya. Di sini misalnya saja di uji titik. Nah, kita mulai dari ini kan 0 sampai dengan 45 derajat. Kalau bisa sih nanti sudutnya adalah sudut istimewa, biar hitungannya enak. Misalkan saya pilih yang 30 derajat gitu ya. Kalau misalkan X sama dengan 30 derajat, ini boleh loh, misalkan pi-nya langsung diganti dalam bentuk derajat, berarti kan menjadi f aksen X sama dengan negatif 4 cos 2x ditambah 180 derajat. Ini untuk mempermudah perhitungan aja. Kalau x-nya sama dengan 30 derajat, berarti kan f aksen 30 derajat sama dengan negatif 4 cos 2 dikali 30 derajat ditambah 180 derajat. Berarti ini sama dengan negatif 4 cos berapa ini? 2 kali 30 kan 60 ya. Jadi 60 derajat ditambah 180 derajat. Berarti sama dengan negatif 4 cos 240 derajat. Nah, gini. Nah, cos 240 derajat itu sebenarnya berapa teman-teman? Nah, kita bisa menggunakan konsepnya kuadran ya. Berarti ini saya bawa ke sini ya. Nilai dari cos 240 derajat itu kan bisa dijabarkan menjadi, dia berada di kuadran 3, berarti 180 plus. Nanti menjadi cos 180 ditambah 60 gitu. Nah, kita ambil yang 60-nya saja. Berarti kan cos di kuadran 3 itu bernilai positif atau negatif? Ternyata dia bernilai negatif. Berarti kan negatif cos 60 derajat. Nah, negatif cos 60 derajat. Cos 60 berapa teman-teman? Cos 60 itu hasilnya sama dengan setengah. Setengah dikali min kan berarti min 1. Ternyata negatif setengah itu bernilai negatif. Berarti pada interval ini bilangannya nilainya semuanya adalah negatif ya. Bisa dipahami ya teman-teman? Oke, nah selanjutnya kita akan uji pada interval berikutnya ya. Nah, tapi kita perhatikan dulu. Ini kan masih cos 240 derajat gitu ya. Kita kan belum memasukkan ke dalam rumusnya ini. Nah, ini kan berarti nilainya sama dengan, ini saya hapus dulu ya. Tadi kan belum dimasukkan, mohon maaf. Nah, tadi belum dimasukkan. Nah, sekarang kita masukkan dulu.
berarti menjadi negatif 4 dikali negatif setengah. Nah, negatif 4 dikali negatif setengah berarti sama dengan 2. Nah, karena 2 ini nilainya positif, berarti pada interval ini harusnya nilainya positif semua. Nah, itu ya. Nah, ini semoga bisa dipahami. Berikutnya sekarang kita akan uji, berarti di sini antara 45 derajat sampai 135 derajat. Ya kita ambil saja misalkan X sama dengan berapa ya? 60 gitu ya. 60 kan masih berada di tengah-tengahnya sini. Kalau X-nya sama dengan 60 derajat, berarti nilai dari F aksen 60 derajat sama dengan negatif 4 cos 2 dikali 60 derajat kemudian ditambah 180 derajat gitu ya. Ini berarti sama dengan negatif 4 cos 2 kali 60 kan 120 tambah 180 berarti cos berapa kira-kira? Cos 300 derajat. Nah, cos 300 derajat ini berada di kuadran berapa? Nah, dia berada di kuadran 4 itu. Jadi kalau kita cari kan menjadi cos 300 derajat berarti sama dengan cos berapa? Kalau di kuadran 4 itu kan cos bernilai positif ya. Berarti 360 dikurangi 60 derajat gitu. Kita ambil yang belakang cos 60 derajat. Nah, cos 60 derajat itu sama dengan setengah. Nah, kita substitusi ke dalam pengujian tadi, berarti kan di sini negatif 4 itu kita kalikan dengan setengah. Ini negatif 4 dikali setengah sama dengan negatif 2. Dan negatif 2 itu nilainya adalah negatif. Berarti pada interval ini dia nilainya negatif. Nah, gitu. Selanjutnya kita akan uji pada interval yang selanjutnya ya. Di sini 135 sampai 225. Saya ambil misalkan 150. Berarti kalau misalkan boleh kok kita mengambil pokoknya sudutnya itu yang berada di tengah-tengahnya sini. Gitu. Dan diusahakan nanti bisa dikaitkan sama konsepnya sudut istimewa ya. Ini misalkan saya ambil X sama dengan 150 derajat yang berada pada intervalnya ini. Kalau X sama dengan 150 derajat, berarti kalau kita substitusi nanti kan menjadi F aksen 150 derajat, berarti sama dengan negatif 4, terus kemudian cos 2 dikali 150 derajat ditambah 180. Gitu ya. Nah, ini tinggal kita uji saja. Berarti nanti jadi berapa ini? Negatif 4 cos ini 2 kali 150 kan 300 ya. Jadi 300 derajat ditambah 180 derajat. Berarti sama dengan negatif 4 cos 480 derajat. Nah, mungkin teman-teman tahu ya kalau misalkan 480 itu kan bisa dijabarkan menjadi berapa sih di sini? Menjadi negatif 4 cos 360 derajat itu kan, atau 1 dikali 360 derajat ditambah 120. Tujuannya apa teman-teman? Jadi nanti biar kita tuh lebih gampang cari nilainya gitu, Car. Ini kan satu kali putaran toh maksudnya. Satu kali putaran, terus kemudian sisanya kan 120. Nah, 120 ini dia berada di kuadran 2. Itu maksudnya seperti itu. Jadi kalau saya tuliskan lagi, nanti di sini menjadi negatif 4 cos 120 derajat. Cos 120 derajat berada di kuadran 2. Jadi nilai cosnya adalah negatif ya. Ini bisa kita selesaikan.
berarti cos, langsung aja nggak apa-apa ya teman-teman, 180 dikurangi 60 lagi, ambil yang belakang dan cosnya bernilai negatif, maka menjadi negatif cos 60 derajat. Dan ini nilainya sama dengan negatif setengah. Nah, negatif setengah itu kita substitusikan di sini. Ini kan berarti menjadi sama dengan negatif 4. Ini kita kalikan dengan negatif setengah. Gitu. Dan ini hasilnya sama dengan berapa ini? Ini hasilnya sama dengan 2 ya. Dan 2 itu positif. Ini berarti positif. Kita akan mengujikan 2 kali pengujian lagi ya teman-teman. Jadi pada interval yang keempat sama yang kelima ini. Ini harus diuji teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan uji lagi di interval selanjutnya, yaitu adalah berapa? Ini untuk X sama dengan antara 225 sampai 315. Saya ambil misalkan X sama dengan 200 berapa ya? 240 bisa, 270 juga bisa sih. Jadi misalnya saya ambil yang 240. Nah, berarti kan nilai dari F aksen 240 derajat. Nah, itu nilainya sama dengan berapa itu? Negatif 4 cos 2 dikali 240 derajat, kemudian ditambah berapa itu? Ditambah 180 derajat. Nah, ini berarti nilainya sama dengan negatif 4 cos berapa ini? 240 kali 2 itu kan 480 ditambah 180 berarti berapa ini? Sama dengan, nah ini 480 ditambah 180. Teman-teman bisa hitung manual seperti ini. Ini kan berarti 0, 6 nyimpan 1. Ya, 1 tambah 4 tambah 1 sama dengan 660. Jadi 660 derajat. Padahal kita tahu 660 derajat itu masih bisa dijabarkan lagi. Gitu. Nah, ini kan belum sampai 2 kali putaran ya. Nah, ini nanti berarti tinggal kita hitung aja ini. Oke. Hitung aja ya, berarti cos 660 derajat itu kan di kuadran berapa ya? Sebelum dipecah menjadi kuadran tertentu, ini kita akan coba untuk jabarkan sudutnya dulu ya, biar nilainya tidak terlalu besar. Oke. Ini kan berarti negatif 4 cos 1 dikali 360 derajat, terus kemudian ditambah 300. Nah, gitu. Nah, kemudian sekarang kita lihat dari sini. Nah, berarti kan kita ambil yang bagian belakang ini loh, teman-teman. Ini kan berarti sama dengan negatif 4 dikali cos 300. Nah, tadi cos 300 ketemu berapa, teman-teman? Nah, nilai dari cos 300 derajat tadi sama dengan setengah. Itu. Berarti kan di sini podo karo negatif 4 dikali setengah. Ini ya, dikali setengah, berarti hasilnya sama dengan negatif 2. Dan negatif 2 ini bernilai negatif. Nah, pada interval ini kita
vertikal. Nah, selanjutnya di bagian yang terakhir ini ya, berarti kita coba ambil, misalnya saja saya mengambilnya di antara 315 sampai 360 derajat. Saya ambil misalkan X sama dengan 330 derajat. Gitu. Berarti nanti nilai dari pengujiannya ini bisa kita tulis menjadi F aksen 330 derajat, berarti nilainya sama dengan berapa ini? Negatif 4 cos. Nah, 2 dikali 330 derajat. Nah, ini kemudian ditambah 180 derajat. Gitu ya. Berarti ini bisa kita jabarkan menjadi berapa ini? Ini nanti jadi negatif 4 cos 660 derajat ya, ditambah 180 derajat. 660 itu kalau ditambah 180 itu kan hasilnya 840 ya. Berarti di sini kan negatif 4 cos berapa ini? 840 derajat. Nah, padahal 840 derajat itu bisa dimodifikasi menjadi negatif 4 dikali cos. Nah, kemudian cosnya berapa ya? Cosnya ini berarti 2 kali 360 derajat. Dia berputarnya 2 kali ya, ke 720 tadi. Kemudian ditambah sisanya berarti berapa? Sisanya berarti 120 derajat. Jadi dia berputar 2 kali gitu ya. Berarti kita ambil yang bagian belakang sini ya, 120 derajatnya. Ini nilainya akan sama dengan negatif 4 cos berapa ini? Cos 120 derajat. Nah, tadi kita sudah menghitung ya, cos 120 derajat itu sama dengan min setengah. Ini kan berarti negatif 4. Ini kita kalikan dengan negatif setengah. Nah, negatif 4 dikali negatif setengah itu sama dengan 2. Dan 2 ini ternyata nilainya adalah positif. Itu. Ini berarti kan positif, 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 positif dengan positif. Nah, ini kita sudah melakukan uji titik ya. Nah, selanjutnya gimana? Nah, sekarang kita lihat. Kalau misalkan nilainya tadi plus, itu adalah naik, ya. Nah, ini ada yang kecoret dikit tadi. Oke. Hapus tadi ya. Oke. Oke, ini tadi yang plus itu berarti naik ya, teman-teman. Oke, yang ini berarti naik. Terus kemudian yang min itu berarti turun. Ini yang naik kita tulis ini, naik. Di sini berarti adalah naik. Nah, kemudian yang turun sekarang berarti yang turun itu yang di sini ya. Itu berarti turun. Ini turun. Ini juga turun. Sehingga nanti kalau misalkan kita tuliskan dalam bentuk interval ya, ini untuk f aksen x yang lebih dari 0 atau yang naik, itu nanti ada 3 interval yang memenuhi ya. Oke. Saya tuliskan di bagian mana ya? Di bagian selanjutnya aja ya teman-teman. Oke, nah bagian yang selanjutnya, jadi kalau dilihat dari itu tadi kan fx, nah itu naik pada interval, nah,
Ini kita tulis saja intervalnya tadi. Mulainya dari 0 kurang dari X kurang dari pi per 4. Terus kemudian berapa lagi tadi? 3 pi per 4 ya. 3 pi per 4 kurang dari X kurang dari 5 pi per 4. Dan interval yang selanjutnya adalah 7 pi per 4 kurang dari X. Nah ini kurang dari 2 pi. Itu kalau yang naik. Nah terus gimana sekarang kalau yang turun? Berarti fx itu turun pada interval ini kita tulis semua ya. Berarti di sini adalah pi per 4 kurang dari X kurang dari 3 per 4 ya, atau 3 pi per 4, dan hanya ada 2 interval tadi, dan 5 pi per 4 kurang dari X kurang dari 7 pi per 4. Jadi itu ya teman-teman. Nanti coba ditonton berulang-ulang. Jika ada yang bingung atau ada kesalahan mohon koreksinya ya. Dan sampai di sini dulu untuk part kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.